Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delima Agustina. Sini saya akan mempresentasikan mengenai algoritma kriptografi klasik. Sebelumnya, sebelum munculnya kriptografi modern berbasis komputer, manusia itu sudah menggunakan berbagai cara untuk menyajikan pesan agar tetap rahasia. Itulah yang dinamakan yang disebut kriptografi klasik. Pertama, pengertian kriptografi klasik adalah teknik penyandian pesan sebelum era komputer. Mengubah bentuk atau urutan huruf agar sulit dibaca tanpa kunci, menjadi dasar bagi sistem keamanan digital masa kini. Tujuan dari kriptografi tersebut ialah kerahasiaan atau confidentiality. Hanya penerima sah yang tahu isi pesan. Artinya, memastikan pesan hanya bisa dibaca oleh penerima yang sah. Kedua, yaitu integritas atau integrity. Pesan tidak boleh diubah tanpa izin. Pesan itu tidak boleh berubah saat dikirim. Yang ketiga, yaitu autentikasi atau authentication, yaitu memastikan identitas pengirim. Yang keempat, yaitu non-repudiasi atau non-repudiation. Pengirim tidak bisa menyangkal pesan. Contohnya itu seperti saat kita mengirim pesan terenkripsi di WhatsApp. Hanya penerima yang bisa membaca kerahasiaannya dan pesan tidak bisa diubah tanpa diketahui atau integritas. Selanjutnya, prinsip dasar kriptografi klasik. Menggunakan huruf atau simbol sebagai dasar penyandian. Berdasarkan dua prinsip utama yaitu substitusi, mengganti karakter, dan juga transposisi. Substitusi, dia mengganti huruf asli dengan huruf lain berdasarkan pola tertentu. Yang kedua, transposisi. Artinya dia mengubah urutan huruf tanpa mengubah huruf itu sendiri. Kalau substitusi, seperti mengganti huruf A dengan X. Nah, sedangkan transposisi seperti menukar urutan huruf agar kalimatnya acak. Selanjutnya, chipper substitusi. Mengganti setiap huruf plain text dengan huruf lain sesuai pola atau kunci. Pola penggantiannya itu bisa tetap atau berubah, tergantung kunci. Tujuannya itu menyamarkan isi pesan agar tidak mudah dibaca. Misalnya itu contoh ringannya kalimat data. Dan jika digeser tiga huruf menjadi GDWD. D jika digeser tiga huruf jadi G. Kalau A jika digeser dengan tiga huruf menjadi D. Begitupun seterusnya. Selanjutnya jenis chipper substitusi, yaitu Kaisar Chipper. Setiap huruf digeser sejauh N posisi. Contohnya A ke D dan B ke E. Berarti itu digeser tiga, sejauh tiga posisi. Selanjutnya monoalphabetic chipper. Huruf diganti acak tetap. Maksudnya itu setiap huruf punya padanan tetap. Acak tapi konstan. Yang ketiga yaitu Vigener Chipper, memakai kata kunci dengan banyak alfabet. Tiap huruf diganti berbeda sesuai kunci. Lebih kompleks dan lebih sulit dipecahkan. Yang terakhir ialah Playfair Chipper. Dia mengenkripsi pasangan huruf atau diagram. Sulit dipecahkan manual karena memecah pola perpasangan. Selanjutnya yaitu chipper transposisi. Mengubah posisi huruf tanpa mengganti huruf itu sendiri. Nah, contohnya itu huruf-huruf dalam pesan misalnya data. Bisa disusun ulang menjadi ATAD atau TAAD. Nah, itu membuat struktur pesan sulit dikenali. Berbeda dari substitusi yang mengubah bentuk huruf, transposisi hanya mengacak posisi hurufnya.
Selanjutnya, jenis chipper transposisi, yaitu real fence chipper, menulis pesan zigzag dan dibaca per baris. Huruf disusun seperti pola zigzag seperti rel kereta, lalu dibaca per baris. Contoh visual membantu. Yang kedua yaitu columnar transposition. Pesan disusun per kolom lalu dibaca sesuai kunci. Yang ketiga yaitu double transposition. Dua kali pengacakan dengan dua kunci berbeda. Keamanan meningkat karena hasilnya makin acak. Metode ini yang lebih kuat karena bukan hanya hurufnya diacak, tapi juga diatur ulang lebih dari satu kali. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan dari kriptografi ini yaitu sederhana, mudah dipahami, cocok untuk pembelajaran dasar enkripsi, menjadi pondasi kriptografi modern. Kriptografi klasik sangat penting dalam sejarah teknologi, tapi tidak bisa diandalkan untuk melindungi data modern. Kelemahannya mudah dipecahkan, analisis frekuensi atau pola tidak cukup kuat untuk keamanan digital saat ini. Hmm, Tanpa kriptografi klasik, algoritma modern tidak akan pernah ada. Namun untuk era digital, kita butuh sistem yang jauh lebih kuat. Selanjutnya, kesimpulan. Kriptografi klasik membentuk dasar enkripsi modern. Dua pendekatan utama yaitu substitusi dan transposisi. Ketiga, prinsipnya tetap relevan dalam keamanan informasi masa kini. Baik intinya, baik di masa lalu maupun sekarang, tujuan kriptografi itu tetap sama, menjaga pesan agar hanya bisa dimengerti oleh pihak yang berhak. Demikian, terima kasih paparan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.